Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani Suta dengan NIM 0805 1380251109 dari kelas A jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2020. Di video kali ini saya akan melakukan pengolahan data klorofil A dan suhu permukaan laut untuk materi dari praktikum penginderaan jauh. Nah, jadi hubungan antara klorofil A dan SPL ini adalah klorofil A dan SPL ini merupakan faktor oceanografi yang dapat berkaitan terhadap tingginya suatu produktivitas di perairan. Suhu permukaan laut digunakan sebagai penanda dalam penentuan kesuburan karena memiliki dampak dalam proses metabolisme, perkembangbiakan, dan distribusi organisme laut. Sebaliknya, untuk konsentrasi klorofil A dapat digunakan sebagai acuan dalam indikator kesuburan suatu perairan. Nah, klorofil A ini maupun SPL memiliki peran dalam mempengaruhi fluktuasi jumlah tangkapan ikan. Nah, jadi pada praktikum kali ini kita akan melakukan pengolahan data menggunakan penginderaan jauh mengenai klorofil A dan suhu permukaan laut. Nah, jadi sebelumnya kita menggunakan data dari Citra Aquamodis. Nah, sebelum itu saya akan mendownload eh, datanya terlebih dahulu menggunakan website Ocean Color. Ini bisa kita klik di NASA Ocean Color. Nah, kemudian pada data kita bisa mengklik level 3 browser. Jadi untuk project status ini kita biarkan standar untuk instrumennya itu Aquamodis. Kemudian untuk produknya itu yang pertama kita mau ngedownload klorofil terlebih dahulu. Nanti kalau misal untuk SPL kita bisa klik yang si surface temperature ini. Untuk periodenya kita pilih monthly dan resolusinya 9 km. Nah, untuk start date-nya aku memilih tahun 2020 pada bulan November. Nah, jadi end date-nya itu di 2020 November tanggal 30. Jadi ini pas 1 bulan. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik extract or download L3 data. Di sini untuk type di sini kita klik semua dan kita klik download. Nah, setelah ini akan muncul link website. Nah, ketika data SPL dan klorofil A-nya sudah terdownload semua, kita akan melakukan pengolahan data di software SIDAS. Nah, langkah pertama kita membuka file, kemudian kita klik open product. Di sini kita cari file kita. Nah, saya akan mengolah klorofil terlebih dahulu. Nah, kemudian kita klik plus di sini, kita klik band. Nah, di sini ada tulisan klor A. Di klor A ini kita klik 2 kali. Nah, jadi sudah muncul seperti ini. Selanjutnya, kemudian selanjutnya kita ke raster, kita klik subset, dan di sini kita klik OK aja. Nah, di sini akan muncul subset 2, seperti yang tampil sebelah kiri ini. Subset ini kita klik plus di sini juga, klik band, dan pada klornya kita double tap.
Nah, kemudian akan muncul gambar seperti ini. Kemudian kita akan memilih daerah kita. Kita di sini akan menentukan wilayah di Indonesia. Nah, kemudian di wilayah Indonesia ini akan kita rectangle. Seperti ini. Jadi setelah kita rectangle seperti ini, kita ke kanan. Nah, di sini kita mau klik export mask pixel, tapi di sini belum bisa. Jadi kita ke vector data. Kemudian kita klik geometri. Nah, setelah ini kita ke floor lagi. Nah, di sini udah bisa, jadi kita klik aja export mask pixels. Ini kita centang semua. Kemudian kita klik write to file. Di sini aku mau beri nama jadi CHL underscore 2020. Kemudian tinggal diklik save aja. Nah, jadi ini adalah data klorofil A yang dari CDES tadi yang udah aku pindahin ke Microspexel. Kemudian kita akan ngapusin data-data yang nggak diperluin. Jadi di sini aku menyisakan itu latitude sama color A-nya aja. Kemudian di color A ini di blok semua dan klik sort and filter. Sini klik filter. Nah, kemudian di sini untuk select all-nya itu dia checklist. Kemudian nah, jadi select all-nya ini kita checklist, kemudian kita klik none. Nah, ini dia checklist dulu, kemudian kita klik lagi none-nya, kemudian kita klik OK. Nah, jadi klorofil-nya udah ke filter di none-nya aja. Nah, selanjutnya dari tiga ini kita delete terlebih dahulu. Nah, kemudian klorofil A ini di select all dan kita klik OK. Nah, jadi akan muncul nilai seperti ini. Nah, jadi jika sudah muncul dari klorofil A-nya seperti ini, bisa kita save dan selanjutnya kita akan lanjut ke ArcGIS. Nah, jadi pada di sini pertama-tama kita masukin nilai sapinya terlebih dahulu, kemudian kita add data dan kita klik add XY data. Nah, di sini kita masukin data Excel yang sebelumnya. Nah, untuk X field-nya longitude, Y field-nya latitude, dan Z field-nya itu klorofil A. Karena kita pertama-tama masukin data klorofil A. Untuk YGS-nya itu YGS 1984, kemudian kita klik OK. Nah, jadi ada perubahan di sini. Nah, ini jika klorofilnya kita zoom, muncul seperti itu, kemudian kita search dan kita klik IDW. Di sini kita klik IDW yang spatial analysis.
Nah, untuk penentuan feature-nya itu kita klik klorofil, kemudian Z value field-nya kita pilih klorofil A, kemudian kita klik OK. Nah, jadi di sini loading terlebih dahulu, kita tunggu sampai selesai. Nah, ketika idenya sudah, maka yang muncul akan seperti ini. Kemudian di klorofil kita akan checklist saja. Di ide ini bisa kita klik kanan, kemudian kita klik properties. Aku capek beresnya. Apa tak galak mulai aku banting-banting. Nah, di simbologi kita ubah warnanya dari hijau menjadi merah. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita layout saja. Nah, jadi ini yang daerah pengelolaan data klorofil A yang udah aku bikin layout petanya. Nah, jadi bisa dilihat di sini keterangannya untuk legend itu yang keluar cuma Indosat HP. Saya kurang mengerti kenapa yang videonya ini tidak muncul di legendnya. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai nilai-nilai dari IDW di sini atau kandungan klorofil yang ada pada pesisir wilayah Jogja ini. Nah, jadi klorofil A yang rendah itu berkisar kurang dari 0, yang bernilai kurang dari 0,3. Nah, jadi di sini ada beberapa bagian yang nilainya adalah ada 0,08, 0,40, 0,08 sampai 0,40. Nah, jadi di bagian ini yang artinya klorofil A-nya itu rendah. Ini di bagian yang hijau yang paling pekat, kemudian ada di 0,40. Nah, dari 0,40 ini termasuk ke tingkatan klorofil atau daerahnya ini memiliki kandungan klorofil A yang sedang. Nah, di sini lumayan banyak dari 0,40 sampai 1. Nah, kemudian kalau lebih besar dari 1 itu kandungan atau ketersediaan klorofil A pada perairan tersebut ialah tinggi. Nah, jadi yang bisa kita lihat kalau pada daerah ini yang merah atau klorofilnya paling tinggi antara 264 sampai 295 itu cuma sedikit, cuma di bagian sini saja. Nah, sisanya itu klorofilnya sedikit atau sedang. Kemudian saya akan melakukan pengolahan data untuk wilayah suhu permukaan laut. Di sini saya akan tampilkan hasil akhirnya saja. Tidak akan saya record. Dan nanti akan saya bahas mengenai hasil dari suhu permukaan lautnya. Baiklah, jadi ini untuk hasil dari sebaran suhu permukaan laut yang ada di wilayah Yogyakarta. Nah, bisa kita lihat bahwa suhunya itu berkisar di antara 30 sampai yang paling hangat itu di 31. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa rata-rata warna perairannya itu hijau, yang mana itu artinya suhunya itu berkisar di antara 30 derajat. Nah, jadi di sini kita menggunakan IDW. Ya, nah untuk video ini dari yang klorofil tadi itu bisa memperlihatkan sebaran klorofil A di suatu perairan, dan untuk SPL itu bisa mengetahui mengenai suhu pada perairan yang telah kita amati. Nah, mungkin itu saja mengenai pengolahan data klorofil A dan suhu permukaan laut pada wilayah Yogyakarta.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.